Orang itu mau nginain gue dan mengancam-ancam gue. Lo percaya nggak Medina diancam? Nggak mungkin, Medina mengancam. Gila, ini si premanisme, berantas premanisme guys. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus kayak gitu, yang kedua kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus kayak gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus kayak gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai, kembali lagi. Sambil makan rendang. Kembali lagi ke Dennis, pembela kebenaran dan keadilan. Yeay! Ini adalah video reaction, video yang paling kalian tunggu-tunggu dan dimana video yang paling kalian suka. Dan dari kemarin yang nanya tentang Medina, tenang aja. Hari ini kita akan membahas Medina. Kita harus menolak rupa Medina. Hashtag menolak rupa Medina. Karena gue tuh benci banget sama orang yang premanisme. Karena menurut gue dia sama pengacaranya sama aja gitu loh. Ya kan, premanismenya itu terus menzolimi orang yang lebih lemah dibandingkan dia. Giliran sama gue aja, mana lo? Sampai sekarang nggak hubungi aku, padahal kan aku teman kamu. Kita play videonya sesaat lagi habis gue makan rendang. Gue dikirimin rendang sama teman baik gue. Enak banget rendangnya, dia nggak jualan. Jadi sedikit update ya. Gue kemarin udah kirimin udah LP kan ya, buat si abang sama Mama Neti. Itu selanjutnya udah bikin laporan ke Polda tentang Bang Rasman sama Mama Neti. Dan sudah gue keserahkan ke polisi. Semangat, gue yakin polisi akan membela yang benar. Mohon doanya ya. Berantas premanisme. Untuk orang mbak ya, berapa ya? Susah sambil makan, habisin dulu ya. Temenin gue makan. Jangan maunya nontonin gue ngoceh doang. Satu lagi kok. Gue tuh lagi diet. Habis.
Susah reaksinya sampai makan. Nggak cocok. Oke, kita mulai. Video pertama. Jadi ini adalah jejak digital yang abadi. Makanya guys, sebelum kalian melakukan sesuatu di sosial media, kalian harus ingat, itu akan tercetak abadi di digital. Ada jejak digitalnya. Gue kurang mengerti ceritanya sebenarnya. Tapi gue udah liat videonya. Sumpah sih, ini sih premanisme banget. Gue gak suka. Tak suka gue. Jadi mari kita ungkit. Video ini dari Instagram media sendiri ya. Medina Zain. Cerita. Tadi pagi, aku WhatsApp mantan direktur aku itu yang udah jadi komisaris besar salah satu skincare ya. Terus barusan dia Gue nontonnya sesak napas sih. Ya kenapa sih? Sabar bu, ini cobaan. Kenapa sih dia? Kok sama gue aja nggak gini? dan aku padahal aku yang mencomot dia di kafe Braga punya cerita yang Dicomot di kafe Braga. Coba ulang lagi, nggak ngerti gue ceritanya. Coba pertama apa sih? di sini mau cerita. Jadi dia mau cerita. Tadi pagi aku WhatsApp mantan direktur aku itu yang udah jadi komisaris besar salah satu skincare. Tadi pagi, jadi aku mau cerita. Tadi pagi aku tuh WhatsApp mantan direktur aku itu yang sekarang sudah sudah bekerja di sebuah skincare besar gitu. Nggak bisa gue nyebutnya. Terus Barusan dia menghina-hina aku padahal Terus barusan dia menghinain aku padahal aku apa sih ini orang? Mencomot dia di kafe Braga punya cerita yang bangkrut itu. Di kafe Braga punya cerita yang bangkrut itu. Yang bangkrut bukannya dia ya? Bingung. Dan gue kasihan sama dia karena dia urusan Itu yang dulu kasihan sama dia. Gue juga dulu kasihan sama lo, Cong. Tapi lu tepu-tepu gue. tapi pengangguran. Gue jadiin dia orang selama 6 tahun ya. Gue jadiin dia orang sama 6 tahun. Berarti sebelumnya orang yang dia berantem itu bukan orang. Apa? Sejenis kentang kah? Apa sejenis umbi-umbian atau sejenis pohon? Apa sejenis anggrek bunga perdisi? Dan tadi ketika gue ajak masih ada kentang nyelip. ketemu, gue ajak baik-baik. Ini kenapa sih motor tuh? Dia ketemu, gue ajak baik-baik. Nggak kuat gue. Orang itu malah menghina-hina gue dan mengancam-ancam gue. Orang itu malah menghina-hina gue dan mengancam-ancam gue. Lo percaya nggak Medina yang diancam? Nggak mungkin. Medina mengancam. Medina gitu loh, ya nggak? Sekarang gimana kamu? Oke Fandi, gue tahu ya Fandi. Gue tahu sekarang tujuan lo apa. Oh namanya Fandi? Yang dia berantem ya? Lo mau membunuh gue secara perlahan. Hah? Ya halu ya? Mau membunuh gue secara perlahan. Sakit tapi nggak berdarah. Membunuh perusahaan gue secara perlahan dan gue gak punya hati. Gue udah jadiin lo orang dan gue taruh lo di beberapa saham perusahaan gue. Ngomongnya beribet gitu sih. Susah banget kayaknya, kenapa ya? Udah gitu, sekarang lo mengkhianati gue dan lo gak minta maaf sama gue dan karyawan gue dan perusahaan gue yang udah rusak. Allah bakal ngebalas walaupun sekarang lo punya duit. Jangan bawa Tuhan, kalau lagi marah-marah gitu. Nggak boleh. Dengar kata temanmu ini, ya nggak? Buat nantangin gue ya. Tuhan gak tidur. Lo bisa beli rumah gara-gara gue. Lo bisa beli rumah gara-gara gue. Lo bisa beli rumah gara-gara gue. Padahal dia sendiri masih ngontrak, nggak bisa beli rumah. Masuk akal nggak sih, Binun? Lo bisa mobil gara-gara gue. Lo bisa beli mobil gara-gara gue. Gue aja nggak punya mobil. Semua mobil gue rental. Masuk akal nggak sih? Mungkin dulu dia masih punya mobil. Kalau sekarang sih mobilnya rental. Apa-apa juga rental. Cuman jangan ngatain orang gitu loh. Gue saham lo di Makuta cuma-cuma. Gue saham lo di Klinik Buah Batu, Aceh, Casablanca.
Bekasi, mana lagi? Mana lagi? Dia lupa mana lagi. Gue minus saham di Aceh, Casablanca, mana lagi? Bekasi, mana lagi? Lupa. Banyak ya Anda bagi-bagi saham ya? Aku sebutin semuanya. Tahu diri. Gue bukan orang yang minta belas kasihan. Ngomongnya kok beribet ya guys, curiga gak sih? Gue bukan orang yang meminta belas kasihan, tapi gue adalah orang yang suka tuti tukang tipu, tuti si tukang tipu. Kalau misalnya minta timbal balik dari lo, tapi lo hargain gue dengan cara lo nggak usah. Timbal balik yang gue bantuin lo apa, Cong? Nipu gue, yang ada juga lo nggak cocok timbal balik, cocoknya lo tambal ban. Musik lagi perusahaan gue, nggak usah ngambil lagi karyawan gue, nggak usah hina lagi gue karena lo dulu masih gembel di beragam punya. Ih, kok gitu ya guys ya, ngatain orang gembel? Gue nggak pernah ngatain orang gembel. Kita gue angkat lo jadi direktur punya otak. Gue nyesal kenalin lo sama gue. Kok dia ini banget ya? Tadi nangis. Ya kan? Serem banget, terus sekarang galak banget gitu kan? Melotot loh matanya loh. Santai bu, semua akan indah pada waktunya. Gue orang baik, tapi dapet orang culas kayak lo dan gue. Culas man. Kasian sama dokter yang sekarang. Ini story dia loh guys ya. Dokter yang sekarang bawa kliniknya ya, karena itu busuk banget. Mangga kali busuk. Oh itu sejenis buah-buahan kali apa ya? Bisa busuk. Ya nggak sih? Manusia mana bisa busuk sih? Lo nggak tahu diri ya. Terus di Bandung Kota ya, lu ingat gak? Lu dapat berapa ratus juta dari situ tanpa lo naruh saham. Dan gue Cipin gue ngerti. Dan gue cipin apa sih? Gue cipin. Mana teh ngomong naon? Aing orang ngerti. di salah satu perusahaan oleh gue juga ya, di tempat lo. Gue ingat ya, Jaskek kan, baru Jaskek gue invest di situ tapi nggak ada sama sekali duit yang balik ke gue. Pertanggungjawaban lo apa ya? Pertanggungjawaban lo apa Medina ke semua korban-korban apa? Terus lo otak lo dipakai ya, lo 6 tahun lo makan dari gue. 6 tahun makan dari dia. Dia aja temen-temen duitnya, minjem duit aja kagak dibalikin. Lo harusnya gak giniin gue gak apa-apa gak ditimbal balik sama lo, tapi lo diem. Lo gak usah musik perusahaan gue, dan gue gak mau lagi urusan sama lo. Lo harus minta maaf sama gue, kalau enggak, lihat aja Tuhan gak tidur ya kan. Tuhan gak tidur, ketika lo menghina gue dan menyuruh kandungan gue. Menyuruh gue dan kandungan gue, maksudnya? Menghina gue dan menyuruh kandungan gue, menyumpahin kandungan gue keguguran biar gue cerai sama suami gue. Sampai detik ini gue sih nggak berdoa biar lo cepat punya anak ya, cuma sampai detik ini. Ih jahat banget ya. Sumpah jahat banget. Nggak boleh. Kalau dia bilang kandungan berarti dia lagi hamil lah deh. Mungkin ya. Dia lagi hamil nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Offside. Kalau kata wasit lagi main bola udah kartu kuning, kartu merah, offside, keluar dari tim. Timnya dari 11 sisa 10. Offside bu. Yang Tuhan kasih apa? Belum kan? Karena lo udah jahat sama gue. Ih jahat, ngomongin orang gak punya anak. Offside cong, lu gak boleh kayak gitu. Ingat Tuhan gak tidur. Doain gue biar gak punya anak. Dan sekarang kebalikannya kan, gue Parah sih, parah, ampun. Gue tuh kayak, aduh, gimana ya? Gue tuh ya paling gak suka sama orang yang premanisme, kan gue udah bilang kan. Karena semua manusia itu, karena nggak ada warga negara lain yang lebih berkuasa daripada warga negara lain. Nah, kenapa dia premanisme sekali gitu loh? gak mau bikin story kayak gini, kayak orang gila tau gak? Kok dia nggak mau bikin story kayak gini? Orang gila tau nggak kata dia ya? Gue nggak mau jawab ah. Dia yang ngomong bukan gue. Lo tadi ngeblok semua WhatsApp gue ketika gue mau baik-baik ngomong sama lo, minta alamat rumah lo.
buat mediasi sama pengacara gue, tapi Buat mediasi sama pengacara, WA bye-bye, mediasi sama pengacara. Ingat dulu, gue kan juga pernah di WA sama dia tuh. Orang dia yang nepu gue ngoceh-ngoceh, dia kasih pengacara. Nah, iya kan? Mana mungkin Medina mediasi, ya kan ya? Sekarang aja korbannya ditinggal semua tanpa tanggung jawab. Tapi gue yakin Polri akan menegakkan kebenaran. Kalau kata si abangku, tunggu bagian gue. menghina-hina gue, ngeblok gue, ya kan? Gue telepon lagi yang Katanya ngehina-hina lu tapi ngeblok lu. Gimana sih? Gimana caranya ngehina-hina kalau misalkan lu blok dia diblok lu? Di luar nalar. masih asisten lo yang bekas karyawan gue itu, dan gue sekarang punya list 12 orang yang udah lo ambil. Ada list 12 orang yang udah diambil. Kalau diambil ya berarti ya kalau karyawan itu kan kerja kan ya tanpa paksaan ya. Kalau diambil ya berarti bukan salah sendiri. ya Keinginan sendiri gitu. keinginan sendiri kan. Kalau kamu nggak mau diambil orang, misalkan ya karyawan gua, misalkan si Frida, kalau ada yang mau ngambil kamunya nggak mau, mungkin nggak diambil? Enggak kan ya. Kalau kamu, ya kan coba Alfi, kalau misalkan dia mau ngambil kamunya nggak mau. Iya, nggak bisa. Nggak bisa kan? Ya kan? Iya. Kalau misalkan kamunya mau diambil, berarti Ada masalah sama Anda. ada masalah dengan bosnya, kenapa sampai mau? Iya kan? Kalau misalkan ya akunya bebe aja, kamu orang maksa-maksa mau ambil kamu. Kalau kamunya nggak mau, nggak mungkin dipaksa dong. Ya, bukan salah si yang mau ngambil juga dong. Iya. Bukan salah karyawannya juga dong. Iya kan? Kecuali karyawannya diculik. Kecuali kamu diculik. Disuruh paksa kerja sama yang lain. Iya nggak? Iya. Nggak mungkin juga kan? Ya. Iya dong. Berarti 12 orang. Kalau satu orang yang diambil mungkin dipengaruhi. Iya kan ya? Tapi kalau 12 orang nggak mau kerja lagi sama lu, ya salah lu sendiri berarti. Bukan salah. Jangan salahin orang. Iya nggak? Kalau misalkan karyawan nyaman sama lu, mau ditawarin gaji setinggi apapun juga nggak mau, iya nggak sih? Nggak juga ya. Tergantung gajinya ya. Tergantung gajinya. Tapi masuk akal nggak? Kalau misalkan udah nyaman, Masa nggak pengen keluar? iya kan? Kenapa mau kan? Ya, berarti ini bukan diambil dong. emang pengen pindah aja, iya kan? Sesimpel itu. Ya, gue nggak nyesel karyawan itu, biarin dia mau makan dari perusahaan mana aja, cuma Habis itu nggak nyesel kata dia. Tapi diungkit. Sampai story-nya titik-titik loh, banyak banget tuh. Iya nggak sih? Dia pas berantem sama aku, sempat nggak sih bikin story titik-titik gini? Sembilan nggak sih? Sempat nggak? Nggak sempat. Oh nggak sempat. Udah sih oke. Story kita yang titik-titik ya? Story kita titik-titik. gue nggak Ya sempet dia bikin giveaway buat netizen. Oh, iya. 2 juta. Ada yang dapet sih netizen yang pasti Medina berantem sama gue itu di story itu. Ada nggak sih yang sempet dapet giveaway-nya itu yang 2 juta 3 orang? Tapi mesti ngata-ngatain gue. lu licik, ya sekali lagi lu licik, Fandi. Malu ITB punya alma mater kayak lo, malu tau gak? Tukang maling. Maling coy. ITB apa sih? Situ Teknologi Bandung. Oh, Kampus. alma mater apa? Hah? Alma mater. Alma mater lulusan. Kenapa mesti malu? Hah? Ini juga gue malu liat dia bikin story kayak gini. Arsitek yang marah-marah ke lo, masa arsitek? Tapi ya guys ya, kalian mesti lihat deh videonya dia yang pertama deh guys ya. Gue play lagi ya. Di sini mau cerita. Gue perhatiin deh mukanya ya. Tadi pagi aku Kita perhatiin mukanya. di sini mau cerita. Tadi pagi aku WhatsApp mantan direktur itu. Aduh, gua kenapa? Komisaris besar salah Bentar. satu skincare ya. Terus balasan dia. Aduh, gue ngap mana sih? Aku padahal Kalian perhatiin ya. di sini mau Kalian perhatiin mukanya ya guys ya. Kayak mana gitu ya. Gue nggak tahu deh. cerita. Tadi pagi aku WhatsApp mantan direktur aku itu yang udah jadi komisaris besar salah satu skincare ya. Terus balasan dia
Dia menghina-hina aku padahal aku yang mencomot dia di kafe Braga Punya Cerita yang bangkrut itu. Dan gue kasihan sama dia karena dia lulusan ITB tapi pengangguran. Pengangguran jahat banget guys. Pantesan aja karyawannya pada kabur. Ya ampun. Ngap gak sih nontonnya? Ngap ya? Ngap ya? Ngap loh? Iya loh. Mau makan kalori kan? Punya asma nggak tahu. Kayaknya bukan asma ini mah. Kayaknya asbun. Kayaknya asbun. Lebih ke asbun daripada ke asma. Terus ada dapet video lagi kiriman ini dari mana sih? Coba. Ini video apa nih? Hah? Cek aja. Seru loh. Lagi ngobrol. Aduh, bos besar nih. Aduh ya. Ih, ada Medina. Hai. Hai, Cong. Ih, Medina. Gue udah telepon Bu Eni. Terus kenapa? Ya, gue udah telepon Bu Eni. Bu Eni tuh kok nggak salah yang salah satu korban juga ya? Iya kan? Yang belum dibayar itu kayak sekarang deh. Lu utang kan ke sini? Dia ngutang ke sini. Dia yang ngutang, dia yang galak ternyata. Ada apain sih? Lu utang kan ke sini ke gua? Lo ngutang kan di sini ke gue? Berarti dia ngutang dong ya? Udah ngutang, yang ngutangnya galak. Dilempar apa sih itu? Hah? Enggak, kecil ini. Lu utang kan ke sini ke gua? Kena muka ya? Ke gua? Kena muka loh. Kok nggak dilaporin ya? Sumpah so jago banget. Udah ngutang so jago. Bentar-bentar gue masih ini. Gue masih apa? Masih lihat ini nih. Dilemparnya pakai apa? Gue nggak kelihatan. Ke gua? Dilempar pakai handphone ya? Coba deh, aku lihat ini sih. Nih, ke gua? Bisa di slow mo nggak sih? Bisa. Nggak usah deh, nggak usah deh. Nah, apa ini? Gila, ini si premanisme. Berantas premanisme, guys. Ini sangat tidak pantas dijadikan contoh. Udah hidup 6 tahun dari gue setan tuh ya. Gila, so jago banget. Udah dia yang ngutang, so jago banget. Kayak mana tuh, guys? Bu ya, Bu, udah. Bu, kita baik-baik ke sini Bu ya, baik-baik ya, Bu. Bu, mohon maaf Bu ya, kita di sini baik-baik Bu ya, mohon maaf Bu ya, mohon maaf Bu ya, kita baik-baik di sini. Kelihatan gembel, guys. Dihutangin sama dia sedih banget. Dilempar handphone, dilemparin tas ya? Apa sih tuh? Bukan ini apa sih, kayak dilempar apa gitu? Vape-nya dia kali. Oh dia dilempar. Nggak mungkin aja lempar vape-nya. Nggak mungkin aja, nggak bisa hidup tanpa tuh vape. Nggak mungkin vape-nya. Handphone dilempar. Bu, mohon maaf Bu ya. Bu, tolong Bu, kita di sini baik-baik. Ih, dilempar loh. Pakai itu. Pakai apa namanya? Cireng gue datang. Dilempar pakai apa sih ini? Lihat deh, Frida udah datang. Gimana pendapat Frida? Iya Mbak. Ya sama Mbak. Diem, Pak. Saya nggak tahu, kita kesini baik-baik, kita bisa baik-baik Bu ya. Ya Bu, kita tenangin dulu ya. Masih ada videonya kayaknya ya. Nih, Frida lihat deh. Tuh, dilempar pakai apa sih nih? Betul aku ya, satu ya? Enggak nih, ada. Aduh, bos besar nih. Aduh ya. Bos besar. Hai Medina. Kita cariin. Hai Pot. Enggak ya, dia main kuatnya. Enggak bisa yang vape-nya.
Lihat deh, pindah dulu ini. Barang siapa? Dia barang besar. Lu ngutang kan ke sini? Nih. Tuh, apa sih? Itu yang berapa tuh kayak airport ya? Yang dengan kalung dia ya? Bukannya yang kedua kalung nih. Tangan? Lu ngutang kan? Balikin lo, tangan gue. Nanya airport. Udah hidup belum tahu dari gue, setan lu ya. Bu, kita baik-baik ke sini Bu ya. Baik-baik ya. Bu, mohon maaf Bu ya. Kita di sini baik-baik Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Kita baik-baik di sini. Gue gak suka ya, biar kamu gandang, kamu disuruh dari gue. Bu, mohon maaf Bu ya. Bu, tolong Bu, kita di sini baik-baik. Bu. Iya, Mbak. Ya sama maaf Bu. Kita minta tolong kita di sini baik-baik, kita bisa baik-baik Bu ya. Oke Bu. Kita tenangin dulu ya. Galak ya dia. Galak ya dia. Galak banget. Galak banget. Kira-kira kalau dia ketemu aku bakal gituin aku nggak? Seperti itu. Itu suatu jawabannya. Nih guys. Makanya itu guys, ini karena gue sayang sama Medina, gue ingetin dia. Gue tayangin lagi videonya. Kita itu, jangan so jago sama orang, bener deh. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Lo berbuat baik sama orang akan gak enak sama lo. Kayak gue contohnya. Sengeselin-ngeselinnya gue di sosmed, kenapa sengeselin-ngeselinnya gue di sosmed? Tapi kalau misalkan gue sama orang mah gue sopan, ya kan? Nggak seso jago ini. Ini sih parah loh. Terus ya, cara marah dia ya, nggak elegan banget gitu kan ya. Offside, kata wasit. Terus dia gitu, gue nontonnya sesak napas. Coba netizen yang budiman, tolong komen di bawah. Ini adalah salah satu bukti dari premanismenya MZ. Nah menurut gue, dia itu sudah waktunya diberikan efek jerak. Agar apa? Agar dia nggak gini lagi. Kenapa gue menyarankan dia untuk dapat efek jerak? Karena gue pengen MZ nggak gitu. Gue nonton aja nggak suka. Nggak suka aku, nggak suka banget. Oke guys, jadi sampai sini hashtag menolak PMZ dan berantas premanisme karena kita adalah hidup di negara hukum, bukan hidup di hutan rimba, iya kan? Nggak boleh aja kayak gitu. Terus siapa sih tuh yang dirampak? Kalau gue jadi dia sih gue laporin loh. Kalau gue jadi dia. Parah banget. Gimana kamu MZ sekarang? Mau ngapain? Dimakan dong. Jangan lupa makan. Biar kalau marah-marah nafasnya nggak ngap-ngapan. Ngerti nggak? Tapi gue pengen banget ketemu Cong. Ketemu aku dong. Aku kangen pengen nyeluk kamu kalau kamu sakit. Kenapa sih nggak mau ketemu gue? Malah suruh emak lu yang kayak gue. Yang gue gak suka dari MZ juga satu lagi ya. Dia suruh mamanya lu WA-in korban lu. Gue jadi dia sih gue gak tega. Gue gak akan nyuruh emak gue WA korban. Kenapa gak WA sendiri? Ya kan? Gak boleh kayak gitu. Tapi ingat, seperti kata lu tadi kan, Tuhan itu gak tidur. Dan gue pun tidur sih kalau gue. Tuhan tuh gak tidur. Dan gue akan menolak PMZ sampai MZ efek jerak. Ya mungkin sekarang lu gak ngerti maksud gue. Mungkin lu sebel sama gue sekarang. Tapi lu harus tahu dari hati gue terdalam. Ini karena gue baik sama lu. Makanya gue membuka mata masyarakat melihat dirimu siapa yang sebenarnya. Agar apa? Agar lu bisa introspeksi diri. Kalau apa yang lo lakukan ini menjolimi orang yang lebih lemah daripada lo, itu adalah tidak benar. Jadi, ayo
Bukalah dulu topengmu, bukalah dulu matamu. Lihat orang di sekeliling lu. Habis dilihat, lu bayarin tuh utang-utang lu. Kasihan lo, temennya sampai disuruh beli apa, duit sayur ya? Iya. Duit sayur. Sama ini apa, pinjol, bukan pinjol, kredit apa sih? Yang pinjaman yang kayak online itu gua nggak pernah pakai. Apa sih? Kredivo ya? Bayarin lah duit utang-utang temen lu lah. Temen sendiri diutangin. Gimana mau punya temen? Pengacara lu utangin. Tanggal 29 nih batas waktunya. Tanah lu diambil. Ambilin dong surat perjanjian ini. Surat perjanjian utangnya. Ambilin ya. Tapi di blok namanya. Iya kan? Iya tuh. Bayar lu, kalau nggak tanah lu diambil. Waduh. Lu nggak boleh gitu. Pesen gue terakhir kayak Medina ya. Lu jangan nyusahin mak lu. Lu waktu enak-enak punya duit tuh berduaan sama Lukman jalan-jalan. Semuanya seneng-seneng. Mak lu nggak lu ajak seneng-seneng. Sekarang lu susah, lu ke mak lu kan. Ujung-ujungnya apa? Nyusahin mak lu. Lu suruh mak lu wewain korban lah, ke rumah korban lah, apa segala macem. Lu nggak boleh gitu. Jangan pas seneng-seneng lu berduaan aja, pas lagi susah lu cuman ada malu doang yang mau nampung. Ingat, nomor satu tuh yang harusnya kalian sayangin dan kalian bahagiakan dan kalian takuti adalah kalau orang itu adalah manusia, itu adalah ibu, seorang ibu. Karena kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Ingat. Jadi buat kalian di luar sana yang nggak menyayangi ibunya, nggak boleh. Kalian harus lebih sayang sama mama kalian. Karena mama kalian adalah orang satu-satunya yang menerima kalian apa adanya dan melakukan apapun. Sama seperti ibunya Medina. Mama Tien, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang bikin sakit hati atau apa. Ini saya ngomong sama mamanya Medina, Mama Tien, mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang bikin Mama Tien sakit hati. Mohon maaf, tapi ini untuk kebaikan Medina sendiri. Agar dia dapat efek jerak. Iya kan? Mau sampai kapan dia kayak gini? Kok nggak insyaf dari sekarang? Iya kan? Bener gak sih insyaf ya? Oke, buat Mama Tien semangat. Saya tahu kasih sayang ibu memang apa namanya? Tak terhingga sepanjang masa. Gitu. Tapi Mama Tien, semoga Mama Tien maafin gue. Karena gue jujur gue kasihan juga sama Mama Tien kan. Karena ya terlihat kok dia nggak bahagian emaknya. Mungkin ya menurut gue yang gue lihat ya. Tapi kok dia lagi susah gini, ya ke emaknya, suruh emaknya yang nganterin. Kemana suami lo? Ya kan? Bukannya gue bahagia dulu sama laki lu kemana-mana. Ya kan? Sekarang giliran ini aja suruh emak lu yang nganter-nganterin duit. Ya kan? Nggak nganter-nganterin duit lah, apalah, inilah, itulah, wewain korban. Nggak boleh gitu, nggak boleh pergunain emak. Ibu itu harus dihargai dan dibikin senang. Apalagi di usia segitu, ingat ya. Buat kalian di luar sana, sayangi ibu lu. Karena ibu adalah orang yang satu-satunya mencintai lu tanpa pamrih. Oke? Jangan lupa komen, subscribe, terus sebarin videonya buat kalian di luar sana yang menjadi korban atau apapun itu, korban penipuan, merasa terzolimi. Kok jam gue bisa ngomong? Here's some information. Jam gue aja kasih info, guys. Info apa sih? Nggak ngerti. Kaget gue. Jam gue bisa ngomong. Jadi ya guys, buat kalian di luar sana yang jadi korban penipuan atau apa sih? Penipuan atau apa? Penipuan atau pemerasan atau korban pelecehan apa segala macam dan nggak berani speak up, kalian bisa kontak ke Instagram gue akan mencoba sebisa mungkin untuk speak up. Tapi harus disertai bukti yang benar. Kalau kalian benar pasti akan gue bela gitu, tapi pasti harus benar, oke? Harus disertai bukti, oke? Karena gue Denny Charesta, pembela kebenaran dan keadilan. Hobah, bye.